Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dekdona Rosabella dengan NIM 2415 61 30 95 dengan nomor absen 21. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal. Yang pertama itu kita disuruh mencari contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan mengevaluasi sistem pengendalian internal. Di sini saya sudah mendapatkan kasusnya. Kasus kecurangan produksi beras PT Jatisari berkaitan dengan pelanggaran mutu dan ketidaksesuaian label pada produk beras kemasan yang diproduksi perusahaan tersebut. PT Jatisari yang merupakan anak perusahaan dari holding company PT Tiga Pilar Sejahtera bersama PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu. Diduga memproduksi beras dengan kualitas yang jauh di bawah yang tercantum di label kemasannya. Selanjutnya, saya akan membacakan rincian dari kasusnya. Yang pertama itu, perbuatan curang dengan memproduksi beras berlabel premium quality, tapi hasil uji laboratorium menunjukkan mutu beras kelas 5 atau mutu rendah. Artinya, konsumen membayar harga tinggi untuk kualitas yang sebenarnya rendah, menyebabkan kerugian konsumen dan pedagang retail yang memesan beras dengan mutu tertentu, tetapi menerima beras dengan mutu berbeda dan lebih rendah. Rincian yang kedua itu ketidaksesuaian isi dan tulisan pada label kemasan beras yang diproduksi PT Jatisari. Beras kemasan tersebut tidak hanya berbeda kualitasnya, tapi juga tidak sesuai dengan kontrak pemesanan oleh pedagang retail yang mengandalkan spesifikasi mutu dan varietas beras tertentu. Selanjutnya, Direktur PT Jatisari berinisial M atau Marsono juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan disidangkan berdasarkan pasal terkait perlindungan konsumen dan undang-undang pangan karena diduga melanggar aturan mengenai mutu, label, dan ketentuan perdagangan beras. Selanjutnya, kita mengevaluasi pengendalian internal. Dari kasus ini, bisa menunjukkan kegagalan pengendalian internal di perusahaan pada siklus produksi, khususnya terkait pengawasan mutu produk dan kepatuhan terhadap standar mutu serta ketelitian dalam perlebaran produk. Pengendalian internal yang ideal itu harus mencakup yang pertama, pengawasan ketat kualitas bahan baku dan produk hasil akhir sebelum didistribusikan. Yang kedua itu ada penerapan standar mutu dan prosedur pengujian yang konsisten. Yang ketiga itu verifikasi dan validasi label produk agar sesuai dengan isi dan mutu sebenarnya. Dan yang terakhir itu pelaksanaan audit internal dan monitoring untuk mencegah manipulasi mutu atau informasi produk. Selanjutnya itu, lemahnya sistem pengendalian internal ini memungkinkan PT Jatisari melakukan kecurangan dengan memasukkan mutu beras dan label, sehingga berujung pada kerugian konsumen dan reputasi perusahaan serta sanksi hukum terhadap direksi. Kasus ini juga mengilustrasikan pentingnya evaluasi pengendalian internal di siklus produksi agar risiko fraud seperti penurunan mutu, produk, dan pemasangan label dapat diminimalisir. Selanjutnya yang kedua itu menjelaskan siklus produksi. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada desain produk. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga ada operasi produk. Dan yang keempat ada akuntansi biaya. Kita bahas yang pertama, ada desain produk, di mana merancang produk berdasarkan pesanan dan kebutuhan pelanggan, menghasilkan informasi bahan baku, biaya, dan daftar operasi produksi. Kita lanjut ke perencanaan dan penjadwalan. Menerima pesanan dari pelanggan dan membuat jadwal produksi.
mengirimkan permintaan pembelian bahan baku ke bagian pengeluaran. Lalu permintaan tenaga kerja ke bagian SDM. Lalu pesanan produksi ke bagian operasi. Juga memberikan WIP dan barang jadi ke akuntansi biaya. Yang ketiga itu ada operasi produk. Melakukan proses produksi berdasarkan pesanan produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan menghasilkan barang jadi, WIP, biaya produksi. Selanjutnya kita ke akuntansi biaya, di mana ini menghitung biaya produksi berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. Lalu menyusun harga pokok produksi dan laporan keuangan ke manajemen dan sistem pelaporan. Selanjutnya menjelaskan flowchart penjualan kredit. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada order penjualan, gudang, pengiriman, penagihan, dan akuntansi. Yang pertama dari order penjualan. Mulai. Proses dimulai saat pelanggan melakukan pesanan. Lalu, kita menerima order pelanggan. Bagian penjualan menerima permintaan atau pesanan dari pelanggan. Setelah itu, kita membuat purchase order. Pesanan pelanggan dicatat secara resmi dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, membuat surat konfirmasi penjualan. Setelah PO dibuat, bagian penjualan membuat surat konfirmasi penjualan sebagai bukti dan pemberitahuan untuk proses selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada mengirimkan surat konfirmasi penjualan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang dan ke bagian pengiriman agar siap melakukan pengiriman. Selanjutnya itu ada bagian gudang. Setelah menerima surat konfirmasi penjualan dari sales confirm, gudang menerima dokumen konfirmasi penjualan dari bagian order penjualan. Lalu menyiapkan barang berdasarkan dokumen tersebut. Gudang menyiapkan barang sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Setelah itu menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Setelah disiapkan, barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk didistribusikan ke pelanggan. Membuat kartu gudang, gudang mencatat keluar masuk barang ke dalam kartu gudang sebagai bukti pencatatan stok. Selanjutnya itu ada pengiriman. Menerima barang dan konfirmasi penjualan dari sales confirm. Bagian pengiriman menerima barang dari gudang beserta dokumen konfirmasi penjualan. Lalu membuat surat pengantar barang. SPB dibuat sebagai dokumen resmi untuk mengantarkan barang ke pelanggan. Lalu menyerahkan barang ke pelanggan, diserahkan ke pelanggan bersama SPB. Ini menandai bahwa barang sudah dikirim sesuai dengan pesanan. Selanjutnya itu ada bagian penagihan. Menerima dokumen pendukung, PO, SPB, dan SC. Bagian penagihan menerima dokumen-dokumen berikut. Yang pertama itu ada PO atau purchase order dari bagian penjualan. Yang kedua itu ada SPB, surat pengantar barang dari bagian pengiriman. Dan SC, sales confirm dari gudang. Selanjutnya membuat faktur berdasarkan dokumen-dokumen tadi. Bagian penagihan membuat faktur atau tagihan untuk pelanggan. Lalu mengirimkan faktur ke pelanggan. Faktur kemudian dikirim ke pelanggan sebagai dasar untuk pembayaran. Yang kelima itu ada bagian akuntansi. Menerima faktur dari bagian penagihan. Bagian akuntansi menerima faktur yang telah dibuat dan dikirim oleh bagian penagihan.
membuat surat penagihan berdasarkan faktur tersebut. Akuntansi menyusun surat penagihan resmi untuk pelanggan, lalu mengirimkan surat penagihan ke pelanggan. Surat penagihan dikirim ke pelanggan sebagai langkah akhir dalam proses penjualan kredit untuk menagih pembayaran secara formal. Selanjutnya kita menjelaskan siklus pengembangan sistem. Apa sih itu siklus pengembangan sistem? Siklus pengembangan sistem adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam membangun suatu sistem informasi mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. SDLC membantu memastikan sistem yang dikembangkan efektif, efisien, dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Itu ada 7 tahapan. Yang pertama itu planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Setelah itu, tim akan merencanakan struktur tim frame, budget, security, dan berbagai faktor penting lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan software. Yang kedua itu ada analisis. Tahapan SDLC yang selanjutnya adalah proses analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi, tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apakah masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Analisis ini diperlukan dalam tahapan SDLC agar produk nantinya akan memiliki hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi klien. Yang ketiga itu ada desain. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan, seperti yang pertama itu ada arsitektur atau bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada user interface, mendefinisikan bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan software, serta bagaimana cara software memberikan respon. Yang ketiga itu ada platform. Platform tempat software dapat berjalan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Security, menerapkan langkah-langkah keamanan siber untuk mengamankan sistem software seperti enkripsi lalu lintas SSL, perlindungan kata sandi, atau lainnya. Rincian desain tersebut kemudian akan dibahas dengan para pemangku kepentingan. Tim akan menjelaskan dengan berbagai parameter seperti resiko, teknologi yang akan digunakan, kapabilitas tim, kendala proyek, waktu, dan anggaran. Setelah itu, pemangku kepentingan akan meninjau kembali desain tersebut dan menawarkan umpan balik dan saran. Yang keempat itu ada development. Dalam phase ini, proses pengembangan software dimulai, jadi tim pengembang akan mulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Tahapan SDLC ini dapat dibagikan sebagai phase terpanjang dari proses pengembangan software. Yang kelima itu test atau testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Yang keempat itu deploy atau implementation dan release. Setelah phase pengujian perangkat lunak selesai dan tidak ada bug yang tersisa pada sistem, maka tahap implementasi dapat dimulai. Tahap ini biasanya juga disebut sebagai tahap deployment. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Selanjutnya yang terakhir itu ada maintenance.
Tahapan SDLC yang terakhir adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Biasanya beberapa aktivitas maintenance yang dilakukan adalah yang pertama itu ada perbaikan bug. Perbaikan bug ketika ada masalah yang dilaporkan. Yang kedua itu ada upgrade sistem, meningkatkan kinerja software dengan sistem yang lebih baru. Yang ketiga itu ada peningkatan fitur, menambahkan fitur atau fungsionalitas pada software yang dikembangkan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.